Ya, hai, assalamualaikum Aquarius, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang karakter jodoh Aquarius ke depannya ya. Oke, karakter jodoh Aquarius ke depannya. Kalau kalian yang sudah menikah, mungkin ini suami atau istri kalian karakternya di sini ya. Kebaca di sini. Yang pasti ini kalau yang lainnya otomatis untuk yang single ya, untuk yang single. Oke. Saya sarankan untuk yang single karena ini energinya jodoh, karakter jodoh ke depannya untuk Aquarius. Oke. Karakter jodoh Aquarius ke depannya seperti apa? Oke, dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak ya. Oke. Gitu. Gitu. Oke. Kartu muncul pertama di sini ini jumping tadi ya. Karakter jodoh Aquarius ke depannya. Di sini ada believe in the impossible ya, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Oke. Ya, ini mungkin untuk si Aquarius ini nggak percaya bahwa dianya ini adalah jodoh kalian, atau dia nggak percaya bahwa Aquarius adalah jodohnya dia, yang ternyata kalian berjodoh gitu ya. Itu jadi di sini lebih ke yakin aja, percaya aja dengan kuasa Tuhan, dengan kun fayakunnya Tuhan, bahwa kalau Tuhan menghendaki dia berjodoh ke kalian dan kalian berjodoh dengan dia, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan gitu ya. Kalau memang kalian ditakdirkan untuk berjodoh. Yang otomatis di sini dengan believe in the impossible ini kalian kayak tadinya ngerasa nggak yakin ya, ngerasa nggak yakin bahwa dia jodoh kalian, ternyata dia jodoh kalian kayak gitu ya. Seseorang ini karakternya ya penuh dengan kejutan orangnya ya, penuh dengan kejutan, dan di sini apapun yang dia lakukan yang kayak tadinya nggak mungkin ini menjadi mungkin, kayak yang tadinya nggak terjadi ternyata terjadi, yang tadinya ngerasa nggak berhasil ternyata berhasil. Nah kayak gitu orangnya, seperti itu ya. Jadi banyak banyak keberuntungan ya dengan energi seperti itu. Oke. Take time to breathe out ya di sini. Oke. Ini jodoh di sini untuk karakter dianya, dia memang menunggu setiap saat ketemu dengan jodoh. Gimana caranya? Oke, di sini lebih ke, kalau saya lihatnya mungkin ini dia sudah lama menunggu jodoh datang ya, dan ternyata kalian adalah jodoh dianya, yang otomatis kalian ditunggu-tunggu selama ini ya. Kayak gitu. Berbangga dong. Gitu untuk Aquarius ya. Oke, yang pasti di sini seseorang ini adalah seseorang yang setiap waktunya menunggu jodoh di sini, dan ternyata dipertemukan dengan kalian kayak gitu. Oke, kenapa 3-4 kartu? Oke. What do you need to release? Oke. Ini mungkin seseorang yang sudah pernah terlepas di hubungan dengan kalian kali ya, dan kalian ragu mungkin ya, itu energinya. Atau si dianya dulu pernah ketemu dengan kalian atau pernah mempunyai hubungan dengan kalian di sini ya, tetapi dia meragukan itu, dan mungkin kalian ada keberpisahan di sini dan kalian dipertemukan menjadi energi jodoh di sini. It's okay. Atau mungkin seseorang ini pernah ada di hubungan kalian, di hubungan dianya sendiri, mempunyai seseorang yang pernah terlepas atau pernah berpisah di sini ya. Itu makanya dia mempertanyakan di sini apakah masih ada jodoh di dianya ya, setelah dia melepaskan seseorang kayak gitu ya, ternyata dia dipertemukan dengan kalian ini menjadi jodoh. Kalian sesuaikan ya energinya di sini.
kalian berpisah dengan dia, atau dia yang mempunyai hubungan berpisah kemudian ketemu dengan kalian menjadi jodoh di sini. Yang pasti kalau kalian kalau saya lihatnya dia lagi mempertanyakan nih ya, mempertanyakan tentang kalian mungkin ya, mau dilepas atau enggak nih gitu. Atau memang menjadi jodoh nih di kalian. Nah kayak gitu, dia ada keraguan di sini. Tetapi kalau saya lihatnya dengan energi yang seperti ini, dia lebih ke berproses ke perasaan dia sendiri dulu sih. Ada personal issues, personal issue resolution ya, resolution. Cancer, mungkin kalian dealing dengan Cancer. Ini kayak si dianya ini ada permasalahan di kehidupan dianya sendiri, di permasalahan pribadi dianya sendiri, yang mungkin masih ada trauma kali ya. Ada trauma yang dulu pernah ada hubungan di dianya, ada ada yang terlepas kayak gitu ya, membuat trauma di dianya, dan kalian ketemu dengan dia ketemu dengan kalian, ini ada keraguan yang otomatis dia berserah ke Tuhan. Kalau memang dianya menjadi jodoh ke kalian ya otomatis ini kuasa Tuhan gitu ya, kuasa Tuhan atau takdir Tuhan. Memang kayak istilahnya dia berserah, menyerahkan semua jodoh ke Tuhan. Dengan dia berserah otomatis dia dipertemukan dengan kalian, memberikan keyakinan yang tadinya nggak mungkin menjadi jodoh, ternyata kalian berjodoh kayak gitu ya. Itu energinya. Mungkin ini kalian berpisah kali ya, atau mungkin saat ini kalian lagi jeda, lagi komunikasi nggak ada gitu ya, itu. Dan dia akan kembali ke dalam hubungan dengan kalian setelah dia menyerahkan semua ke Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa kalian jodohnya dia, ya otomatis dia nggak akan menolak ke kalian kayak gitu ya. Energinya seperti itu. A fiery climax, a process. Aries, mungkin kalian dealing dengan Aries di sini. Yang pasti di sini energinya lebih ke ada tindakan-tindakan, ada hal-hal yang ini kayak ada kalian ada keberpisahan sih energinya ya. Ada keberpisahan di sini, tetapi dia ingin memulai hubungan lagi ya, energinya ingin memulai hubungan lagi dan otomatis menjadi jodoh ke kalian ya. Itu kalian dipertemukan lagi sama Tuhan setelah gini, kalian dulu pernah ada hubungan dengan seseorang ini ya, kemudian kalian dipisahkan sama Tuhan ya, setelah kalian sama-sama menyerahkan semua jodoh ke Tuhan. Karena di sini kalau saya lihatnya dia ada trauma, atau mungkin kalian masih ada trauma juga dan kalian memilih untuk berpisah dulu. It's okay ya, mungkin fokus ke kehidupan masing-masing dulu gitu ya, itu. Dan untuk tentang jodoh kalian serahkan ke Tuhan. Di saat kalian berserah ke Tuhan atau menyerahkan tentang jodoh takdir jodoh ini ke Tuhan, otomatis Tuhan mempersatukan kalian kembali. Energinya seperti itu, dan kalian dipersatukan karena ini energi jodoh di kalian ya. Oke. Energi Pisces di sini, mungkin kalian dealing dengan Pisces. Yang pasti di sini si dianya lebih ke berserah ke Tuhan sih energinya ya. Dan dari segi spiritualitas, agama, keyakinan dia ini seimbang ya, seimbang dengan ikhtiarnya, seimbang dengan usahanya kayak gitu ya. Itu ada keseimbangan di sisi spiritualitas dianya, yang otomatis semua diserahkan ke Tuhan gitu ya, dan dia sudah mengusahakan semuanya. Kalau misalkan di hubungan dengan asmara kalian ada permasalahan, tetapi otomatis kan kalian sudah mengusahakan semuanya kan ya di hubungan ini, tetapi kalian memilih untuk it's okay, break dulu gitu ya. Itu yang memang Tuhan menghendaki untuk kalian berpisah dulu. Nanti kalau memang kalian sudah siap ya, sudah siap dan Tuhan mengiyakan dengan kun fayakunnya, yang mungkin kalian yang nggak nyangka kalau kalian kembali bertemu lagi menjadi jodoh ya, ternyata Tuhan menghendaki kalian berjodoh ya, it's okay. Otomatis dia akan menerima sepenuhnya tentang kalian. Yang kalau saya lihatnya ini
energinya lebih ke saat ini masih ada trauma di dianya sih ya, ada trauma di dianya yang semuanya diserahkan ke Tuhan aja tentang jodoh kayak gitu ya, dan ternyata dia dipersatukan lagi di hubungan asmara dengan kalian menjadi jodoh. It's okay ya. Itu ini karakter dan energi ya. Yang pasti di sini karakter dianya seperti itu. Oke. Ya, karakternya Seven of Cups. Ya, apapun yang dia usahakan ini sering sekali mendapatkan banyak kebahagiaan di sini. Tujuan dianya ini fokus ke perasaan kali ya. Kalau perasaan dia happy, it's okay gitu ya. Itu karakternya seperti itu. Yang pasti banyak kebahagiaan yang dia dapatkan dari usaha-usaha dianya. Ada banyak pencapaian yang dia dapatkan di sini dengan usaha dianya ya, itu. Oke. Yang pastinya mendapatkan banyak kebahagiaan di kalian. Di dianya, karakternya seperti. Karakter dianya ini tujuannya lebih ke energinya ini sih. Apa namanya? Lebih ke menggunakan hati, perasaan. Oke, karena tadi ada Cancer ya. Jadi ternyata dia kalau karakternya dianya di sini kalau memang cocok dengan perasaan dianya dan dia kayak sudah bangkit di segi perasaan, dia mendapatkan kebahagiaan dengan seseorang dan mungkin dengan kalian ya, otomatis dianya akan mencapai kebahagiaan itu. Dan kalau saya lihatnya bersama dengan kalian ini akan ada kebahagiaan yang dia wujudkan. It's okay nih, ada Knight of Swords ya, dia akan membuka komunikasi ke kalian lagi. Ini kalau saya lihatnya hubungan asmara kalian ini masih berjalan sebenarnya ya, meskipun mungkin saat ini ada di antara kalian yang menarik diri dari hubungan, ada yang ngeblokir komunikasi ya kayak gitu. Tetapi di energinya dia di sini ini masih bergerak menuju ke kalian untuk memberikan komunikasi ke kalian di sini. Energinya seperti itu sih. Kalau saat ini mungkin secara realnya dia ingin mencapai kebahagiaan selain di hubungan asmara dulu. Mungkin dia fokus ke pencapaian hasil dari karir, keuangan, bisnis usaha dulu, atau kehidupan dianya dulu, atau dia lagi fokus untuk membahagiakan diri dianya dulu kayak gitu ya. Itu yang nanti setelah itu semua dia capai, dia akan datang memberikan kebahagiaan untuk kalian. It's okay sih. Yang pasti di sini kayak ada tujuan di dianya untuk datang ke kalian lagi sih, energinya seperti itu. Ten of Pentacles ya. Oke, di sini karakter dianya ini ya, karena ini ten, otomatis dia mungkin fokus ke segi materi untuk kebahagiaan keluarga besarnya dia, atau mungkin dia seseorang yang mempunyai tanggung jawab untuk keluarga besar tentang materi mungkin ya, tulang punggung keluarga besar mungkin seperti itu, yang otomatis ini yang akan dia capai dulu di sini ya, karakternya dia seperti itu. Atau mungkin dia lagi mengembangkan bisnis usaha, karir, keuangan keluarga mungkin seperti itu ya, itu, dan dia lagi fokus ke situ. It's okay. Ini kayak iya, dianya ini tulang punggung keluarga nih. Makanya di sini kalau di hubungan asmara dia ya kayak ke distract dengan pencapaian di keluarga besar tentang materi-materi di sini. Oke. Ya. Karakter dianya ini sosok yang baik sih ya. Meskipun dia aslinya nggak harus memenuhi kebutuhan keluarga besar, tetapi dia berusaha untuk bisa membantu segi pemenuhan di karir keuangan keluarga besar sih. Energinya seperti itu karena karakter dianya ini sayang sekali dengan keluarga besar.
Dan karakter dianya ini sosok yang setia, suka menolong, berbagi, membantu. Ya, orangnya seperti itu karakternya. Orangnya bertanggung jawab, berkomitmen, sayang keluarga. It's okay. Kemudian di sini ada The Emperor. Ini karakter dianya ini karakter yang dewasa, bijak, matang di sini ya. Mungkin ada ego di sini nih dianya, tetapi it's okay. Egonya ini bisa, aslinya bukan ego yang gimana, tetapi karena dianya ini sayang dengan keluarga besar, mungkin yang dia dahulukan itu dulu. Kalau di hubungan asmara mungkin untuk datang ke kalian mungkin belum gitu ya. Kalau energinya di kalian di sini, yang pasti karakter dianya ini karakter atau sosok yang ada egonya juga. Kemudian di sini lebih ke sosoknya adil sebenarnya. Kalau misalkan sudah mempunyai hubungan asmara dengan kalian nih, karakter dianya ini karakter yang adil di sini. Orangnya bijak, matang, tegas orangnya ya. Untuk kalian sesuaikan aja ini energi kalian ini feminin atau maskulin ya. Kalau energi dia feminin ya otomatis dia mempunyai energi maskulin di dianya kayak gitu. Mungkin dia sosok yang mandiri. Mandiri itu biasanya segi feminin dan maskulin tuh ada. Kelembutan dan ketegasan itu ada kayak gitu ya. Itu it's okay. Ini ada cup juga ya. Oke, yang pasti dia kalau mencintai ini sepenuhnya. Ya. Oke. Saya sampai speechless. Oke ya, karakternya seperti itu. Kita lihat lagi. Ya. Karakter dianya di sini ada Ace of Wands. Ini ada rencana atau planning yang terrealisasi di sini ya. Itu. Yang pasti ada rencana, planning yang ada di kehidupan dianya. Banyak yang terrealisasi satu persatu di sini dan memberikan kebahagiaan untuk dianya. Yang pasti di sini kehidupan dianya ini, apapun yang dia rencanakan atau dia planningkan ini akan memberikan kehidupan yang baru untuk dianya, new beginning di sini. Satu persatu rencana dianya akan terwujud nih dan mempunyai kehidupan yang baru yang benar-benar sangat membahagiakan di sini. Wow. Ya, ini seseorang ini sosok yang oke, ada rencana yang benar-benar dia ingin wujudkan dan terwujud di situ. Kalau misalkan menjalankan suatu kehidupan atau semua kehidupannya, untuk menjalankan kehidupan dianya ini dia planningkan dulu, rencanakan dulu, jadi nggak terburu-buru kayak gitu orangnya, lebih ke berencana atau merencanakan dulu baru dia memberikan tindakan yang pada akhirnya hasilnya ini benar-benar new beginning yang memberikan kebahagiaan untuk dianya. It's okay sih, orangnya detail ya. Dan di sini ada Two of Swords. Otomatis di sini kalau misalkan melakukan suatu hal dia mempertimbangkan lebih dulu apapun yang dia lakukan di sini dampaknya seperti apa. Nah, itu dia pikirkan dulu kayak gitu ya. Orangnya seperti itu. It's okay sih. Yang pasti di sini kalau saya lihatnya rencana kehidupan dianya atau planning dianya akan terwujud dan terrealisasi. Oke, Six of Swords. Ini kalian LDR dengan seseorang ini ya. Kayak gitu. Kalian LDR dengan seseorang ini, beda kota, provinsi atau negara di sini. Dan dia kalau mempunyai visi misi ke depan, dia fokus untuk mencapai ke depan di sini, nggak melihat atau nggak menoleh ke belakang lagi. Dan di sini kehidupan dianya ada progres ke depan lebih baik nih. Ada peningkatan di kehidupan dianya. Itu sih ya energinya. Dan kalau saya lihatnya dengan energi itu dia lebih ke ada
progres yang ingin dia capai di kehidupan dianya di sini ya, itu energinya. Dan kalau saya lihatnya lebih ke apa namanya, lebih ke dia orangnya memakai perasaan oke. Orangnya tenang ya, orangnya tenang di sini. Oke. Karena kayak dia ngelihat insting, intuisi, feeling dianya ini kuat ya, bahwa nanti ke depannya dia akan mendapatkan keberhasilan di sini. Dan orangnya tenang untuk mencapai tujuan ke depan, karena dia sudah tahu nih untuk progres ke depan seperti apa, rencana atau planning ini seperti apa dan bagaimana. Dan ternyata ada new beginningnya. Di sini ada rencana atau planning yang ternyata terwujud untuk dia ke depannya. Di sini ada the wheel of the year ya, dalam waktu 1 tahun ini ke depan dia banyak pencapaian di sini ya, banyak pencapaian. Oke. Di segi karir, keuangan, bisnis, usaha ada peningkatan yang signifikan, ada keuangan besar dia dapatkan. Dengan cup ini ada orang baru yang datang, mungkin kalian orang baru di kehidupan dianya, atau kalau kalian dealing dengan orang lama ya, ini orang lama yang memperbaiki atau memperbarui hubungan dengan kalian yang menjadi jodoh ya. Itu kalau orang baru ya mempunyai karakter ini, tujuan dia terwujud ya, planning terrealisasi dalam waktu 1 tahun ini ke depan. Yang pasti ada keberuntungan di kehidupan dianya dalam waktu 1 tahun ini ke depan. Oke sih. Dan ini perputaran roda kehidupan dianya yang dulunya di bawah, yang tahun ini ada peningkatan drastis, dia ada roda keberuntungan menuju ke atas kayak gitu ya. Oke sih. Dan dia akan membuka komunikasi ke kalian lagi, atau ya mungkin kalau seseorang ya otomatis dia, kalau orang baru ya otomatis dia akan datang membuka komunikasi ke kalian sebagai jodoh gitu ya. Oke, kita lihat. Yang pasti ini kayak ada karakter dianya ini lagi menjalani proses. Kalau misalkan ke kalian ya, ini kalian sudah berjalan. Kalau misalkan kalian ada hubungan dengan seseorang ini, kalian sudah ada perjalanan dengan seseorang ini, dan di pertengahan jalan mungkin ada hal-hal yang harus kalian selesaikan untuk kehidupan masing-masing dulu. Oke. Baru dia akan didatangkan ke kalian lagi, memperbaiki hubungan dengan kalian ya. Oke, kita lihat dulu sebentar. Oke. The Tower ya. Dia ada perubahan-perubahan di sini. Ya, otomatis seseorang ini sosok yang fleksibel ya. Fleksibel di sini. Fleksibel dalam artian dia bisa beradaptasi dimanapun dia berada di sini kayak gitu ya. Itu. Jadi ada perubahan-perubahan di kehidupan dianya. Yang ini ya, ada the wheel of the year, otomatis yang dulunya di bawah dia otomatis naik ke atas. Yang tahun 2024 ini ada perubahan di dianya, yang dulu rodanya di bawah, dia tahun 2024 rodanya di atas kayak gitu. Yang pasti karakter dianya ini sosok yang fleksibel, yang bisa mengikuti dimanapun dia berada ya, kayak gitu sih. Oke. Bagus ya. Oke. Dia orang yang gak stuck, jadi apapun dia lakukan, dia bisa melakukan apapun itu gitu ya. Itu dengan kefleksibelan dianya ini. Oke. Multi talent. The Three ya. Orangnya kuat, tegar di sini ya.
itu suka membantu, berbagi, bersedekah, menolong orang lain di sini. Komunikasinya juga pinter, sudah melewati proses kehidupan yang nggak mudah tetapi bisa, yang pada akhirnya di proses kehidupan di masa lalu dia mengambil pembelajaran di sini, dan pembelajaran ini justru memberikan kehidupan ke depannya penuh dengan pelangi. Ya, otomatis ada ketenangan, kenyamanan, kedamaian, dan warna-warni kehidupan dia dapatkan di sini dari pembelajaran di masa lalu ya. Itu mungkin banyak kehilangan di masa lalu apapun itu, atau mungkin di sini dulu kalian pernah berpisah di sini, yang otomatis kalian dipersatukan lagi ya. Itu yang pasti seseorang ini dulu pernah banyak kehilangan di kehidupan dianya. Apapun itu ya, di karir, keuangan, bisnis usaha, atau hubungan asmara, yang itu membuat dianya lebih kuat menjalani proses kehidupan dia. Kayak gitu. Dan dengan energi ini ada keberuntungan, ada perubahan-perubahan di kehidupan dianya ya. Dia bukan orang di masa lalu, dia adalah orang yang sekarang ke depannya, kayak gitu. Ada perubahan yang signifikan di kehidupan dianya, yang ada Seven of Cup ya, otomatis banyak kebahagiaan yang dia dapatkan di sini. Dulu pernah banyak kehilangan di dianya, tetapi sekarang ke depannya dia banyak kebahagiaan yang dia capai, dia dapatkan, yang otomatis Tuhan memberikan keberuntungan, keajaiban ini ya, yang dari sekarang ke depannya ini kehidupan dianya penuh dengan warna-warni kehidupan yang penuh dengan keindahan, ketenangan, kedamaian, kenyamanan di sini. Meskipun dia mempunyai segalanya, bisa memberikan banyak kebermanfaatan ke orang lain, tetapi dia lebih membumi ya, itu lebih ke rendah hati di sini. Ya, orangnya rendah hati. Oke. Meskipun dia mempunyai apapun itu ya, karena dia sudah melewati proses kehidupan yang nggak mudah. Oke. Whip. Oke, ya. Di sini mungkin dengan kesakitan-kesakitan di masa lalu, justru dia mempunyai semangat untuk mencapai tujuan dianya. It's okay sih ya, itu. Oke. Yang pasti seseorang ini justru lebih kuat ya, tahan banting orangnya kayak gitu, lebih kuat dan lebih strong ya, lebih kuat. Oke. Ya itu. Tapi di sini kalau saya lihatnya, dia apapun kehidupan yang dia capai atau hasil yang dia capai bukan untuk sendiri, tapi untuk sebisa mungkin bermanfaat untuk ke orang lain, untuk ke orang-orang terdekatnya kayak gitu ya. Meskipun orang lain nggak menganggap, tetapi dia justru dengan itu maka dia kayak lebih ke lebih ke ada pencapaian ya, ada pencapaian, ada semangat untuk dia mendapatkan hasilnya ya. Oke. Wow, Owl ini Pisces ya, ini juga Pisces. Oke. Keberuntungan juga Pisces. Believe in the impossible itu juga energinya Pisces. Kalian dealing dengan energi Pisces besar, ini untuk Aquarius ya. Atau mungkin ini hanya energi aja. Kalau misalkan kalian dealing dengan zodiak yang lain, kalian sesuaikan aja ya, mungkin ini energi kayak gitu. Awal ini insting, intuisi, feeling dia sangat-sangat kuat di sini. Dia sosok yang pinter, cerdas, berkarisma, berwibawa di sini. Ya, bisa memutar, kalau awal itu kan bisa memutar kepalanya 180 derajat ya. Dia ini bisa melihat masa lalu dan masa depan kayak gitu. Itu jadi insting, intuisi, feeling dianya ini sangat-sangat kuat. Dalam artian di sini kalau dia memprediksi sesuatu hal, sangat kebanyakan kebanyakan tepat kayak gitu ya. Insting, intuisi, feelingnya tajam di sini ya. Kalau dia ini menjadi sosok tarot trader, wow ya, bagus nih. Yang pasti di sini
dia bisa memprediksi segala sesuatu kayak gitu ya. Itu dalam artian dia bukan sosok Tuhan, tetapi lebih ke bisa menganalisa, memprediksi sesuatu hal kayak gitu ya, apa yang terjadi, kayak menarik permasalahan di masa lalu, sekarang dan kedepannya itu seperti apa. Nah kayak gitu, mempelajari semuanya. Di sini ada the book ya, otomatis dia mempunyai banyak ilmu, banyak pengalaman, pengetahuan, banyak pembelajaran ya, dia simpan, dia susun di sini yang orang lain nggak tahu, tetapi dia ternyata orangnya pinter karena dia suka belajar. Karakter dia ini sosok yang misterius ya, sosok yang misterius, orangnya tertutup di sini. Misalkan kalian ingin tahu tentang dia ya susah karena orang misterius itu tertutup orangnya ya, kayak gitu. Tetapi pinter, cerdas sama ya gitu. Oke. Banyak ilmu, banyak pelajaran, banyak pembelajaran juga di masa lalu, yang otomatis dianya lebih kuat untuk menjalani semua proses. Dan dia bisa menganalisa, bisa memprediksi sesuatu hal yang tertutup, yang mungkin orang lain nggak tahu, dia tahu kayak gitu ya. Bukan Tuhan maksudnya, tetapi lebih ke bisa memprediksi atau bisa tahu lebih banyak tahu daripada orang lain kayak gitu. Orangnya seperti itu sih. Karena di sini juga ada balance spiritually and practically ya, dia dari segi spiritualitas, agama, keyakinan dianya kuat di sini gitu. Dia ya juga yakin ke Tuhan gitu ya. Bukan dia menganggap Tuhan enggak, tetapi dia lebih ke yakin ke Tuhan bahwa apa yang ada di perasaan dianya, insting, intuisi, feeling dianya ini kuat, yang melihat yang tadinya tertutup menjadi terbuka kayak gitu. Sosok dianya ini pinter melihat karakter banyak orang, melihat karakter makhluk kayak gitu ya. Itu karakter seseorang, karakter orang lain, karakter mungkin hewan kayak gitu ya. Hewan kan insting, intuisi, feelingnya juga kuat gitu ya. Itu lebih ke situ, bisa melihat karakter banyak makhluk lah ya. Kayak contohnya kalau misalkan dia ngelihat sosok singa ya, sosok singa itu kan lion, Leo gitu kan. Itu sosok singa seperti apa? Singa itu sosok yang mempunyai kepercayaan diri tinggi. Dia ini sosok yang besar ya. Singa itu meskipun sendiri tetapi kuat kayak gitu kan. Itu sabar juga gitu. Singa itu kan diem, tetapi kalau sudah diganggu ya dia otomatis akan mengaum, akan akan memakan ya seperti itu. Oke. Singa itu orangnya tenang, sifatnya tenang. Nah kayak gitu contohnya itu seperti itu ya. Dia memprediksi, bisa insting, intuisi, feeling dianya kuat itu karena kayak seperti itu. Singa itu kan juga insting, intuisi, feeling dia kan juga kuat ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang sekiranya mencurigakan atau hal-hal yang mungkin mengganggu kehidupan dianya, otomatis dia akan menerkam, akan mengejar kayak gitu. Orangnya seperti itu. Oke. Itu dari sisi ini heart ya. Karakter dianya ini kalau mencintai ya penuh dengan ketulusan di sini. Sangat-sangat tulus orangnya kayak gitu ya. Ini kebalikan dari WIP ini ya. Kalau dia disakiti ya, dia bisa saja membalas, tetapi lebih dengan energi heart ini lebih ke memberikan kebaikan kayak gitu. Bagus nggak tuh ya karakternya? Karena terlalu baik, karena saking baiknya, karena mencintainya dengan tulus di sini, biasanya
banyak dimanfaatkan orang lain, dimanipulasi orang lain di sini. Tetapi dengan orang-orang yang memanipulasi dia bisa membalas, ya, dia bisa membalas. Tetapi bukan itu yang dia berikan tindakan ke seseorang yang memanipulasi dia. Lebih ke justru memberikan penuh cinta, ya, memberikan kebaikan-kebaikan. Dia serahkan untuk membalas semua ke orang yang memanipulasi itu ke Tuhan, karena spiritualitasnya kuat. Kayak gitu ya. Kayak orangnya mager. Kalau ini kalian dealing dengan zodiak Pisces di sini ya. Pisces itu orangnya mager. Balas dendam aja diserahkan ke Tuhan. Dia nggak mau gitu, gimana coba? Ya, apa nggak bagus tuh? Seperti itulah dengan kartu heart ini. Meskipun dia disakiti, disakiti ya dengan energy whip ini, disakiti, di apapun itu sama orang lain, dia nggak membalas. Lebih justru membalasnya dengan memakai kebaikan hati, ketulusan cintanya, kesetiaan cintanya, nah kayak gitu. Biar yang membalas itu Tuhan, dia mager untuk membalas dendam orangnya seperti. Oke, ya, itulah Pisces. Ini energinya Pisces sangat-sangat besar. Kalian dealing dengan Pisces Aquarius ya, dan Pisces itu juga zodiak terakhir dan penuh dengan keberhasilan. Zodiak yang sudah banyak mendapatkan keberhasilan. Meskipun Aquarius ini berhasil ya, tetapi keberhasilannya ini lebih banyak Pisces daripada Aquarius kayak gitu ya. Energinya seperti itu sih. Karena Pisces itu melewati zodiak 12 zodiak ya, seperti itu. 11 zodiak. Oke. Makanya di sini dia bisa melihat dengan hati, insting, intuisi, feeling di sini ke orang lain kayak gitu. Dan memberikan ketulusan cinta, kejatian cinta di sini kalian, karena dia melewati proses yang gak mudah tetapi bisa. Orangnya kalau mencintai dengan tulus. Ada kejatian cinta, ketulusan cinta di sini. Mungkin Aquarius juga sama energinya, karena di sini ketulusan cinta, kesetiaan cinta ini dengan heart ini kedua belah pihak ya bisa menerima kekurangan kelebihan masing-masing. Energinya seperti itu, karakternya dia seperti itu. Meskipun ada permasalahan, dia menyelesaikan dengan baik-baik saja di sini. Oke. Ya. Bottom of the deck-nya ada sebentar. Oke, ya. Sebentar. Oke. Bottom of the deck-nya ada The Garden. Dia sosok yang tenang. Sosok yang suka akan pertumbuhan ya, upgrade diri, sosok yang suka akan growth ya, peningkatan di kehidupan dianya ini selalu ada peningkatan yang signifikan dan orangnya tenang, kalem, pendiam di sini. Dan seseorang ini sudah ada di energi kalian Aquarius. Infinity ya. Eight of Cup itu kebahagiaan nggak putus-putus di kehidupan dianya. Energinya seperti itu. Dan dalam waktu 1 tahun ini ke depan 2024 ini banyak ketenangan yang dia dapatkan. Dia ngerasa banyak ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan, peningkatan. Energinya seperti itu. Karakter dianya ya, dia suka akan ketenangan juga, nggak suka ribut, makanya tadi energinya seperti itu. Oke. Itu. Yang pasti dengan energi the wheel of the year ini banyak pencapaian yang signifikan di segi karir, keuangan, bisnis usaha, hubungan asmara juga. Mungkin kalian dipertemukan menjadi jodoh yang pada akhirnya kalian ada pernikahan di sini ya. Itu mungkin tahun ini kalian dipersatukan dengan Eight of Cup ini ya, yang pada akhirnya hubungan kalian akan ada ketenangan di sini. Energinya seperti itu sih.
it's okay, karakter dia seperti itu ya. Kita lihat untuk zodiaknya ya, tadi udah kelihatan zodiak Cancer, Pisces. Cancer juga sosok yang tenang ya, penyayang, pendiam ya. Cancer, Pisces, Scorpio. Ini the book ini juga Scorpio nih. Water sign ada di sini ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Mungkin kalian dealing dengan zodiak itu Aquarius ya. Energinya di sini seperti itu. Kemudian ada energi Gemini, Aries. Tadi Aries juga ada ya. Oke. Kemudian ya Virgo ada juga di sini, Sagittarius. Oke. Ya, itu. Oke, itu untuk zodiak yang bisa saya sebutkan di sini ya. Ya, semoga kalau misalkan zodiak nggak kesebut di sini, tapi energinya atau karakter dia ini ada ya di kalian, mungkin kalian sudah ada hubungan dengan seseorang ini. Kalau resonate ya, ini readingan untuk kalian ya, karakter jodoh kalian di sini. Kalau misalkan kalian belum tahu tentang dianya ya, otomatis ini orang baru yang akan datang menjadi jodoh di kalian Aquarius ya, itu. Oke. Ya. Itu Aquarius yang bisa saya readingkan di sini tentang karakter jodoh ke depannya. Ya, afirmasikan aja, aminkan aja. Kalau kalian menginginkan untuk karakter jodoh seseorang yang mempunyai karakter seperti ini menjadi jodoh kalian semua, menjadi jodoh kita yang reading di sini, yang mengikuti reading di sini kayak gitu ya. Afirmasikan aja, aminkan aja. Oke. Ya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Saya ada 3 channel ya. Ini Dewi Ratna khusus untuk per zodiak, kemudian love reading khusus untuk asmara, dan daily reading khusus untuk perharinya ya. Bacaan per hari. Saya ada 3 channel di sini. Kalian subscribe, like, share, and komennya juga. Nanti kalau ada video yang baru kalian mendapatkan notifnya dan langsung bisa kalian mengikuti readingan saya ya. Oke, saya rasa cukup. Kita ketemu dengan video saya yang lain Aquarius, dan saya akhiri. Assalamualaikum.